Halo, apa kabar? Teruntuk kamu yang sedang kuliah di Fakultas Farmasi. Saat ini kita sedang menjalani peran kita sebagai mahasiswa, tanpa melihat apa yang mendasari kita ada di sini. Inilah yang harus kita jalani. Kalau kata orang, kita sudah terlanjur basah di lautan yang luas. Mau tidak mau kita harus berenang, bukan? Atau kamu hanya bisa diam sampai pertolongan datang? Iya, kalau ada. Kalau tidak, bisa-bisa kamu yang tenggelam di sana. Dalam prosesnya, pasti akan banyak rintangan yang bisa saja membuat kita menyerah sebelum sampai ke tujuan, sama seperti yang kita hadapi saat ini. Apakah kamu setuju kalau dibilang farmasi itu nggak mudah? Sama, aku juga setuju. Banyak rintangan yang harus kita lewati. Nggak melulu tentang perkuliahan aja sih, tapi di kehidupan nyata pun pasti kita tidak lepas dari yang namanya rintangan, masalah, ataupun kesulitan. Ada banyak hal yang berpengaruh pada saat kita berjalan menuju purpose kita masing-masing. Bisa karena manajemen waktu, belajar, mencari pengalaman, berproses, atau networking. Dalam setiap prosesnya selalu ada saja yang namanya hambatan. Tapi kamu jangan nyerah gitu aja. Percaya deh dengan yang namanya usaha. Kembali ke saat kamu ada di awal perkuliahan, pasti tidak sedikit dari kalian yang mengeluh terhadap jalan yang kalian lewati. Ditambah lagi, pandemi COVID-19 yang tak kunjung berlalu, mengharuskan kita berjumpa dengan layar kaca elektronik. Problem utama yang kamu hadapi bisa jadi karena kamu kesulitan dalam memahami materi perkuliahan. Ditambah lagi dengan keterbatasan yang kita punya, seperti paket data, sinyal internet, dan berbagai hal yang bukan kemauan kita. Mungkin kalian akan setuju dengan ini. Materinya sulit, nggak ada buku, tugas yang diberikan juga banyak. Tapi bukan berarti itu semua yang akan menjadi halangan untuk melangkah maju. Sebelum melihat rintangan di sekitarmu, coba lihat dan ulik dirimu sendiri. Mungkin beberapa kebiasaan buruk yang ada pada dirimu lah yang jadi halangan besar untuk dapat maju ke depan. Sebenarnya, sukses itu karena apa sih? Karena IQ, talent, social skill, money, circumstance, lucky. Mana sih yang paling berpengaruh? Salah satu di antaranya. Banyak dari kita yang menggunakan bakat atau talent sebagai alasan suatu kegagalan ataupun kesuksesan. Padahal, usaha yang dilakukan lebih berpengaruh daripada talenta. Talenta hanyalah potensi, sesuatu yang laten tersembunyi. Talenta hanya akan berkembang menjadi keterampilan ketika disertai dengan effort. Achievement akan terjadi ketika kita menggunakan keterampilan tersebut. Dalam menggenggam goals, kita butuh waktu yang panjang. Kita butuh yang namanya kesabaran, ketekunan, dan usaha demi mencapai goals tersebut. Passion terdiri dari sedikit discovery, banyak development, dan melalui proses deepening seumur hidup. Passion tidak dimiliki dari lahir. Passion tumbuh ketika kita bisa memilah mana yang menjadi minat kita dan mana yang bukan. Passion juga ditemukan dari eksplorasi dengan dunia luar, bukan dengan duduk merenung saja. Passion dapat tumbuh jika melalui proses proaktif. Lalu kita akan membutuhkan dukungan dari siapapun yang bisa mendukung kita untuk mengembangkan interest kita. Mungkin akan lebih mudah jika kita melakukan apa yang kita cintai. Sayangnya hanya mencintai itu tidak cukup. Kita perlu komitmen untuk tetap melakukan apa yang kita cinta. Maka dari itu kita perlu passion dan ketekunan, menghasilkan usaha dan kesungguhan dalam melakukan sesuatu, membuat bertahan dalam melewati rintangan jangka panjang, serta membantu untuk bangkit mencapai apa yang kita tuju.